dan para duafa. Yang perlu kami tekankan adalah sekedar self correction atau muhasabah. Hari ini sekian tahun yang lalu adalah ulang tahun diturunkannya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Sekaligus dalam semalam selanjutnya dari Baitul Izzah, langit dunia, diturunkan ke Rasulullah itu sesuai dengan ketentuan selama hampir 23 tahun. Pertanyaannya yang perlu kita jadikan dan evaluasi adalah kira-kira hari ini yang bisa baca Quran dengan yang tidak bisa baca Quran banyak mana? Banyak yang bisa apa banyak yang tidak bisa? Banyak yang alhamdulillah, karena yang diundang panti asuhan dan pondok pesantren pasti jawabannya sama. Nah, kira-kira yang bisa baca Quran dengan baik dan benar dan paham maknanya dengan yang tidak paham banyak mana? Banyak yang tidak paham. Ya maklum, Quran bahasa Arab, kita bahasa Jawa, malah kalau paham itu aneh, mesti punya kelebihan. Dan kita bahasa Jawa, bukan bahasa Arab, tidak paham dengan literasi yang ada dalam Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab, ya masuk akal. Kira-kira yang paham maknanya, paham isi kandungannya, kira-kira tinggal berapa persen? Kayaknya tidak terhitung ya. Yang paham maknanya, yang mengamalkan isi kandungannya, kira-kira tinggal berapa persen? Patut untuk dicurigai karena tidak ada yang jawab. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ini bahan evaluasi kita. Itu ada cerita menarik ya. Ada cerita menarik. Ada seorang santri TPQ pulang dari ngaji ketemu sama mamanya. Terus bilang, "Mama, saya ini besok khatam juz 30. Baik, kalau saat khatam nanti saya kasih penghargaan, saya kasih reward." Tidak lama kemudian papanya tidak datang. Ada apa ini rame-rame? Anak kita ini mau khatam juz 30. Terus saya kasih hadiah dong. Papanya tidak mau ketinggalan. Baik, kalau mama kasih hadiah, maka papa juga kasih hadiah. Nanti kalau anak saya ini khatam juz 40. Halo? Kalau khatam juz 40, nanti papa juga kasih hadiah. Anaknya ini tolak. Apa ya juz 60? Karena papanya ini tidak ngerti pojokannya Al-Quran, tapi sok tahu gitu. Nunggu juz 40, ya dia akan ketemu. Anaknya ngaji aja tidak diantarkan, tapi itu kebanggaan saya. Beda dengan yang hadir ini. Moga-moga semuanya santri yang baik-baik saja. Di depan kalian terpampang perspektif masa depan yang cerah. Mas, bagaimana caranya kita bertemu, silaturahim, saling memaafkan, ya, saling mengikat satu dengan yang lainnya, nah, saling melepaskan kesalahan, saling memaafkan dan seterusnya. Nah, itu dulu itu atas saran Kiai Wahab Hasbullah ketika utusan dari Bapak Presiden Soekarno hadir, minta nasihat, minta masukan acara apa yang paling pas untuk mengumpulkan banyak pejabat di negeri ini yang rata-rata sibuk semua. Ternyata beliau dengan spontan menyatakan acaranya sudah dikemas acara halal bihalal saja. Itu kayaknya bahasa Arab, tapi nggak ketemu kalau di literasi Arab nggak akan ada. Itu Arab Jawa. Intinya acara itu sebegitu efektif karena bisa mengumpulkan banyak pejabat dalam
dalam waktu yang singkat selesai, kita lolos, tidak ada yang menyimpan dendam, tidak ada yang merasa tidak enak hatinya karena sudah saling memaafkan walaupun tidak harus semuanya saling bersama. Itu secara tidak langsung menyadarkan kita betapa kita ini seorang hamba yang tidak menyadari apa-apa, merasakan haus dan dahaga hanya beberapa jam. Itu saja rasanya sudah berbeda dengan ketika hari-hari biasa. Dan kita patut bersyukur. Kenapa demikian? Kita ini berada di Indonesia yang secara geografis tata letak Indonesia ini berada di bentangan Khatul Istiwa atau orang menyebutnya Khatulistiwa, sehingga musim stabil, siang dan malam stabil, kemarau dan hujan juga stabil. Sepanas-panasnya suhu udara di Indonesia ini tidak lebih dari yang wajar, yaitu 37 derajat. Paling rendah itu masih 20 sekian derajat. Musim jeding itu masih sekian. Coba kalau kita menengok negara Timur Tengah, Saudi itu kalau sudah panas 53 derajat, Medina lebih panas 54 derajat. Kalau musim dingin bisa 2 derajat. Masya Allah, kalau kita ini ya ciptaan Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, kira-kira tidak bisa bayangkan. Ya. Kemudian patut bersyukur lagi, siang hari dan malam hari kita ini stabil. Kita ini puasa hanya 13 jam 29 menit. Coba kita tengok negara-negara di Skandinavia, sana itu siangnya sampai hampir 21 jam. Coba kalau puasa segitu, kasihan. Kemudian di Rusia itu 19 jam. Beruntunglah negara-negara yang jarang ketemu matahari seperti di Jepang. Jepang itu puasanya hanya sebentar. Agama. Tapi ya bersanding, duduk bersama, aman-aman saja. Ini yang dipertanyakan oleh negara-negara yang jauh di sana. Kenapa Indonesia bukan negara Islam kok bisa rukun seperti itu? Inilah anugerah termahal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberagaman, keanekaragaman ini patut kita syukuri bersama. Nah, coba menjadikan bayangkan negara-negara Timur Tengah yang seperti itu, yang sudah negara Islam, negara Sunni, gegeran ramai-ramai. Ya, di Irak, di Syria, di Somalia, di Mesir, di Saudi sendiri. Ya Allah, tidak pernah seperti kita. Kalau kita aman, maka menjalankan aktivitas termasuk ibadah juga aman-aman saja. Nah, kita perlu bersyukur dijadikan orang Indonesia. Beberapa hari yang lalu saya baru saja pulang umroh. Masya Allah, kalau di Madinah itu berangkat Jumatan jam 11, alamat dibuat rooftop di lantai 2. Kalau di Masjidil Haram berangkat jam 10, alamat Bau Mandor, taruh di latar di halaman-halaman itu. Padahal masuknya waktu dulu masih kurang 2 jam setengah. Jadi kan nunggu tempat kencingnya ya setengah diri. Kalau di sini setengah 12 berangkat ke masjid masih obram. Alhamdulillah. Kurut kalau untuk menyakitkan. Apa? Males. Cari sop yang terdepan sangat mudah. Jam 12 kurang seperempat dengan Anda. Masya Allah. Sop depan masih aman. Menjadikan kalau dengan Anda itu kira-kira senang apa susah? Yang keras. Senang apa susah? Ini punya agama